senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Kita ada karena kemurahan Tuhan adanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan satu di dalam doa. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur pada pagi hari ini di hadapan-Mu. Terima kasih buat kesempatan, buat anugerah-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Kami menyadari kalau kami masih ada sampai pagi hari ini semua karena pemeliharaan Tuhan adanya. Karena itu Bapa, dengan hari-hari yang masih Tuhan beri, Tuhan percayakan bagi kami mau terus belajar mengisi hidup kami untuk belajar mengikuti apa yang menjadi keinginan hati Tuhan di dalam hidup kami. Kami tetap kuat, kami terus tenang di dalam situasi yang tidak memberi kepastian ini. Tapi kami percaya ketika firman-Mu memenuhi hidup kami, maka kami akan menjadi orang yang kuat untuk terus berjalan, memandang kepada rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar lewat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Pimpin kami semua, Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, renungan kita pagi hari ini kita akan belajar satu kisah di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan demikian berkata, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Firman Tuhan hari ini menceritakan tentang seorang pribadi, Sakeus. Siapakah Sakeus? Firman Tuhan katakan bahwa Sakeus adalah seorang yang kaya. Dia adalah orang yang sangat terpandang pada waktu itu di kota Yeriko. Dan ketika Yesus bersama para murid masuk ke kota Yeriko, maka ketika Sakeus mendengar Yesus akan masuk ke kota itu, dan kita melihat sesungguhnya pribadi Sakeus bukanlah orang yang biasa pada waktu itu. Karena secara ekonomi dia adalah orang yang kaya. Bahkan firman Tuhan katakan dia adalah kepala pajak. Itu pajak atau cukai itu dijadikan alat untuk memeras pada zaman itu. Makanya itu kalau kita kembali melihat kepada kebenaran firman Tuhan, katakan bahwa orang-orang yang ada di kota Yeriko tidak terlalu menyukai tentang pekerjaan daripada Sakeus ini. Karena apa? Karena orang pemungut pajak itu disamakan atau disejajarkan dengan orang berdosa, karena mereka dikatakan adalah sebagai orang yang tamak, orang yang tidak jujur. Kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-7. Ketika orang-orang yang ada pada waktu itu mengikuti Yesus dan Yesus berkata bahwa dia akan menumpang di rumah Sakeus, maka firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-7, maka bersungut-sungutlah orang pada waktu itu. Karena mereka berpikir, kenapa Yesus harus menumpang di rumah orang berdosa ini? Bagi Sakeus sebagai kepala pemungut cukai, waktu adalah uang atau yang dikenal time is money. Kalau kita melihat bahwa dia rela meninggalkan kesibukannya, hanya ingin berjumpa
dengan Yesus. Satu hal yang kita pelajari pagi hari ini, bahwa ternyata dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih ini, sesungguhnya ada begitu banyak kesibukan-kesibukan yang datang di dalam setiap pribadi kita, di dalam pekerjaan kita, dan mungkin saja lewat kesibukan yang harus dikerjakan setiap hari, belum lagi dengan adanya target-target yang harus diselesaikan, maka begitu banyak waktu yang akan terkuras dengan keadaan itu, sehingga waktu untuk keluarga bersama istri bahkan anak-anak mungkin sangat sedikit buat mereka. Karena apa? Karena kita lebih fokus dengan pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan, dicapai dengan adanya target-target yang ada. Dan saya tidak tahu dengan keberadaan Bapak Ibu Saudara saat ini, apakah kita punya waktu yang cukup buat Tuhan untuk bersekutu bersama di dalam hadirat Tuhan, apakah di tengah keluarga, apakah secara pribadi. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa pentingnya bagaimana kita harus memberi waktu kita untuk Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa dalam situasi-situasi seperti ini, tidak ada satupun yang dapat memberikan kita satu garansi, satu jaminan untuk memberikan kita kekuatan selain hanya firman Tuhan yang datang mengingatkan, menguatkan, meneguhkan setiap perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan tentang seorang Sakeus yang menjadi kepala pemungut cukai. Kalau kita melihat bahwa bisa saja dapat dikategorikan dia adalah seorang yang tidak begitu memiliki kepedulian kepada orang lain. Ketika dia mendengar tentang Yesus, maka kerinduan yang besar untuk berjumpa dengan Tuhan itu ada di dalam kehidupan. Firman Tuhan katakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Saya percaya bahwa ada satu iman yang Tuhan taruh di dalam kehidupan Sakeus sehingga ketika dia mendengar tentang Yesus, dan saya percaya juga bahwa pada waktu itu dia sudah mendengar tentang apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Ada begitu banyak mujizat yang sudah Yesus kerjakan pada masa itu. Dan ini yang membuat Sakeus tertarik ingin mengenal siapa pribadi Yesus itu sesungguhnya. Pentingnya bahwa ketika kita mau bersekutu dengan Tuhan, hal yang lebih utama yang harus ada di dalam setiap hidup kita adalah kita memiliki satu kerinduan, rasa haus yang dalam untuk berjumpa dengan pribadi Tuhan seperti Sakeus. Tapi bagaimana sikap kita ketika kita berjumpa dengan Tuhan itu penting. Tidak hanya sekedar kita datang kepada Tuhan tanpa kita memiliki kerinduan, maka itu menjadi sia-sia. Firman Tuhan ingatkan di dalam Yesaya 29 ayat 13 katakan begini: oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ingatkan kita bahwa bagaimana Sakeus dia rela mengorbankan waktunya. Dia rela meninggalkan segala kesibukannya hanya ingin berjumpa dengan Tuhan. Hal yang sama juga Tuhan rindukan bagi setiap pribadi kita. Untuk kita berjumpa dengan Tuhan, tentunya kita harus memberi waktu kita yang terbaik buat Tuhan. Kita harus belajar fokus kepada Tuhan. Untuk berbicara tentang fokus dengan Tuhan, artinya ketika kita bersekutu dengan Tuhan dan ada sesuatu mungkin yang mengalihkan perhatian fokus kita kepada Tuhan. Sebagai contoh, saya memberikan contoh kepada Bapak Ibu Saudara, handphone kita terkadang mengalihkan perhatian kita karena ada begitu banyak pesan-pesan yang masuk lewat WhatsApp, bahkan lewat grup yang seringkali mengganggu fokus kita. Adalah lebih bijak ketika kita mengambil waktu dengan Tuhan, kita harus mematikan handphone itu. Dan ini yang Tuhan rindukan dalam hidup setiap pribadi kita, bahwa mari kita belajar untuk memberikan waktu kita seperti Sakeus.
Dia rela meninggalkan segalanya, hanya ingin berjumpa dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Dan ini sangat penting, bagaimana ketika kita datang di dalam rumah Tuhan, kita perlu memiliki sikap yang benar kepada Tuhan. Karena Dia adalah sumber berkat bagi setiap pribadi kita. Artinya, ketika kita datang di dalam rumah Tuhan, mari kita datang dengan tepat waktu, seperti apa yang kita sudah lakukan untuk hal-hal dunia. Kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh, kita fokus untuk memuji, menyenangkan hati Tuhan, dan kita fokuskan setiap hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan itu tidak ada yang sia-sia. Karena firman Tuhan katakan bahwa benih itu pasti akan bertumbuh di dalam setiap hidup kita. Dari Sakeus kita belajar tentang bagaimana mengorbankan waktu yang terbaik. Kita juga harus mengorbankan waktu yang terbaik kita buat Tuhan. Apakah baik ketika kita ada bersama keluarga kita lewat mesbah keluarga, maupun lewat doa-doa pribadi kita kepada Tuhan. Dan satu hal lagi yang kembali firman Tuhan ingatkan tentang waktu. Hal yang terpenting yang tidak boleh kita lupakan sebagai umat Tuhan, bahwa ketika kita datang ke dalam rumah Tuhan, bagaimana sikap kita dalam menghormati Tuhan, yaitu kita tidak boleh datang terlambat. Dan selanjutnya ketika kita ada di dalam rumah Tuhan, mari kita fokus dengan Tuhan. Kita membawa setiap gadget, bahkan alat-alat elektronik kita yang mungkin saja ketika kita beribadah bisa mengalihkan perhatian kita, maka itu bisa kita silent ataupun kita matikan untuk sesaat. Karena kita hanya berjumpa di dalam rumah Tuhan, tidak butuh waktu banyak, kurang lebih 1 jam, 2 jam kita berjumpa dengan Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bagaimana kita harus memberikan waktu kita yang terbaik buat Tuhan. Kita akan berjumpa pada perenungan besok kembali. Dalam renungan selanjutnya berbicara tentang pribadi Sakeus dengan pembahasan firman Tuhan yang lain. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, pagi hari ini kami mengucap syukur Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami sama-sama belajar merenungkan kebenaran firman-Mu tentang pribadi Sakeus, bagaimana dia memberikan waktunya yang terbaik untuk berjumpa dengan Engkau. Dia rela meninggalkan pekerjaannya hanya ingin melihat siapa pribadi-Mu Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, kami mau belajar untuk selalu memberikan waktu kami yang terbaik, baik ketika kami doa di dalam mesbah keluarga ataupun berhubungan secara pribadi kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau belajar fokus dengan Engkau, karena kami percaya dengan apa yang kami lakukan ada satu kebenaran Tuhan di dalamnya, di mana mengandung janji-janji yang menghidupkan kami, yang memberikan kami satu pengharapan, yang memberikan satu kekuatan di dalam hidup kami untuk kami tetap fokus menatap melihat rancangan Tuhan atas setiap pribadi kami. Kami mohonkan anugerah-Mu di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Kami tidak punya satu pegangan yang pasti di dunia ini, tapi kami tahu bahwa kami punya kepastian di dalam Engkau. Dan Engkau, hanya Engkau saja yang menjadi pengharapan di dalam hidup kami. Tetap proteksi dan lindungi kami dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Jagai seluruh kehidupan kami di dalam dunia pekerjaan, di dalam rumah tangga, suami, istri, anak-anak kami. Dan kami percaya segala kebutuhan kami akan dicukupkan oleh Tuhan. Tidak lupa kami berdoa bagi setiap umat-Mu yang mungkin dalam kondisi sakit saat ini. Dari tempat ini kami hamba berdoa Tuhan, ulurkan tangan-Mu jamah setiap mereka yang sakit. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala penyakit apapun itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan, dan oleh bilur-bilur-Mu mereka mengalami kesembuhan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mau tutup perenungan kami di pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.